Halo guys, kita masih lanjut dengan limit fungsi trigonometri. Oke. Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar teorema-teorema ini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan limit x mendekati 0 sin mx per nx. Kita punya ini mx sin mx, sehingga kita akan kalikan dengan m per m supaya dia akan menjadi sin mx per mx. Karena kita tahu bahwa limit x mendekati 0 sin mx per mx itu sama dengan 1. Sesuai dengan teorema yang pada slide sebelumnya yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Sehingga kita tukarkan ini n dengan m, kita tukar sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian menurut yang teorema tadi ini sama dengan 1 karena ini yang mx dan ini sin pada saat x mendekati 0, sehingga bisa kita dapatkan ini 1 kali m per n sama dengan m per n. Selanjutnya, limit x mendekati 0 ax per sin bx. Ini dengan cara yang sama. Karena ini sin bx, kita kalikan dengan b per b. Sehingga akan menjadi ini limit bx per sin bx. Itu sehingga menjadi ini diputar menjadi a per b dan ini akan menjadi 1. Sehingga hasilnya adalah 1 per b. Kalau kita perhatikan di sini ini sin mx per nx, hasilnya adalah m per n, yaitu di sini. Dan ini juga adalah ax per sin bx, hasilnya adalah a per b. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama seperti tadi, kita kalikan ini dengan m per m karena ini mx menurut teorema yang tadi. Jadi kita kalikan m per m, kita tukar menurut teorema yang tadi. Ini sama dengan 1 karena limit x mendekati 0 tan mx per mx. Jadi hasilnya adalah 1 kali m per n, sama dengan m per n. Kalau kita perhatikan ini m per n, maka hasilnya adalah ini m per n. Oke. Dengan cara yang sama juga kita dapatkan, kita akan peroleh ini akan menjadi a per b. Nah, kira-kira kalau kita punya seperti ini soal limit x mendekati 0 tan mx per tan nx. Kita tahu bahwa tan mx per tan nx itu sama dengan tan mx kali 1 per tan nx. Nah, jadi untuk kita akan menggunakan teorema yang sudah kita pelajari bahwa tan ax per ax itu sama dengan 1 dan limit
X mendekati 0 AX per tan X itu sama dengan 1. Jadi ini tan MX itu kan sama dengan tan MX per 1 kali ini 1 per tan NX. Supaya kita akan menggunakan teorema ini, kita butuh kalikan dengan M per M. Kita akan kalikan dengan M per M karena ini MX. Jadi supaya di sini akan ada MX. Dan di sini karena di atasnya sudah akan ada X, kita butuh N. Sehingga kita akan kalikan dengan N per N. Oke. Mari kita lihat. Jadi kita kalikan dengan MX dan N per N. Sehingga kita pisahkan, kita atur. Jadi MX yang di sini, MX yang di sini, dan ini tukar tempat. Dan M dan N di sini tukar tempat. Jadi seperti ini. Dan ini sudah sama yang di atas dan yang di bawahnya. Sehingga ini nanti akan menjadi sama dengan 1. Dan ini menjadi sama dengan 1 menurut teorema yang sudah kita pelajari. Jadi hasilnya adalah 1 kali 1 kali M per N sama dengan M per N. Jadi kalau kita lihat, kalau limit X mendekati 0, tan per tan juga. Kalau ini M per MX yang di bawah juga NX, berarti hasilnya adalah M per N. Nah, bagaimana dengan sin per sin? Kita lihat dengan cara yang sama dengan yang tan tadi. Kita kalikan dengan AX per AX kali B per B. Dan kemudian kita tukar tempat. Ini kita tukar tempat. Ini dan ini kita tukar tempat. Hasilnya seperti ini. Kita tahu bahwa ini sama dengan 1 dan ini juga sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 1 kali A per B sama dengan A per B. Nah, kira-kira bagaimana kalau seperti ini? Pembilangnya sin MX, penyebutnya adalah tan NX. Mari kita perhatikan bahwa sin MX per tan NX itu sama dengan sin MX dikali dengan 1 per tan NX. Sehingga untuk menggunakan teorema yang sudah kita tahu tadi, yang kita sudah gunakan dari tadi, kita perlu, di sini kita perlu MX per MX dan di sini kita perlu NX. Sehingga akan kita kalikan dengan MX per MX dan N per N. Kenapa hanya N? Tidak perlu pakai X karena di sini sudah akan ada X. Jadi kita akan kalikan dengan MX per MX kali N per N. Oke. Kita kalikan MX per MX kali N per N. Dan kita tukar tempat. Ini tukar tempat. Dan ini tukar seperti yang contoh sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa ini sama dengan 1 karena MX dan MX dan ini sin. Jadi itu sama dengan 1 dan ini juga sama dengan 1 karena ini tan dan ini NX sama. Jadi hasilnya ini akan sama dengan 1, ini sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1 kali 1. Ini 1, ini 1. Kalikan dengan M per N. Jadi 1 kali 1 kali M per N sama dengan M per N. Nah, kalau kita perhatikan juga ini sin per tan. Nah, di sini M, di sini N. Hasilnya adalah M per N.
bagaimana kalau kebalikannya, terbalik? Limit X mendekati 0 tan AX per sin BX. Nah, ini kebalikan dari ini. Terbalik. Dengan cara yang sama juga, kita kalikan dengan AX per AX kali B per B. Atau sama juga dengan, kalau kita perhatikan AX kali AX per AX kali B per B itu sama dengan A per A kali B per B kali X per B per X. Kita tukar tempat juga ini. Kita tukar. Ini kita tukar. Hasilnya adalah seperti ini. Dan ini sama dengan 1 karena ini tan, ini AX per AX. Ini sin, ini BX, ini BX. Jadi ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah sama dengan 1 kali 1 kali A per B sama dengan A per B. Sehingga dari uraian yang tadi, kita tahu bahwa ini benar. Ke-8 persamaan ini benar, bahwa kalau ini NX per sin MX itu sama dengan N per M. Ini juga berlaku kebalikannya. Jadi kita hanya akan lihat untuk limit X mendekati 0, kalau itu sin atau tan, kita lihat saja koefisien dari X-nya. Oh, ini ini NX, ini MX, berarti itu sama dengan N per M. Kalau ini N, ini sin, ini NX, ini MX, maka sama dengan N per M. Demikian juga dengan tan, demikian juga dengan sin NX per sin MX, itu hasilnya akan N per M. Demikian juga dengan tan dan tan. Demikian juga dengan sin NX per tan MX, itu sama dengan N per M. Demikian juga dengan tan per sin. Oke. Contoh soal, kalau pada bagian sebelumnya mengerjakan soal yang seperti ini cukup memakan waktu yang lumayan lama, tapi dengan teorema yang tadi, bahwa kita tahu bahwa limit X mendekati 0 sin NX per MX itu sama dengan N per M. Sehingga kita cukup lihat ini N dan M-nya itu berapa. Sehingga dalam waktu beberapa detik saja kita bisa tahu bahwa hasilnya ini adalah 4/7. Selanjutnya, sin kuadrat 4X. Ini kita tahu bahwa ini kuadrat, sehingga ini sama dengan sin 4X kali sin 4X. Dan 5X pangkat 2 itu sama dengan 5 kali X kali X. Sehingga kita bisa jabarkan. Ini kita pisahkan ini. Kemudian X, X, X. Kita butuh, karena ini 4X kita butuh 4/4. Jadi kita kalikan 4/4 kali 4/4. Sehingga ditukar tempatnya. Ini dipindah ke sini, sehingga jadi ini 4X, ini 4X, ini 4X, ini 4X. Dan kita tahu bahwa ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1/5, ini 1 kali 1 kali 1/5 kali 4 kali 4. Jadi 4 kali 4, 16/5. Selanjutnya, kita punya soal ini, kita tahu bahwa A per B
tambah C per B itu sama dengan, kalau penyebutnya sama, berarti ini sama dengan A tambah C per B. Jadi kalau misalkan X tambah Y per A itu sama dengan X per A ditambah Y per A. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan limit ini. Dan dengan teorema tadi, kita bisa dengan cepat katakan bahwa ini 8/2 ditambah 8/2 ditambah 2/2, 2/2 dikurangi 4/2 karena ini. Jadi kita bisa tuliskan 8/2 ditambah 2/2 kurang 4/2 itu sama dengan 4, karena 8/2 itu 4, 2/2 itu 1, 4/2 itu 2, jadi 4 tambah 1 kurang 2 itu sama dengan 3. Selanjutnya, ini kalau kita bingung melihatnya, kita bisa pecah satu per satu. Ini tan pangkat 3x, jadi itu sama dengan tan 3x kali tan 3x kali tan 3x itu per ini 5x kali 5x kali sin 1/2x. Nah, kita bisa pasang-pasangkan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadi seperti ini. Kita tahu bahwa ini tan sin. Jadi langsung saja ini sama dengan 3/5. Ini sama dengan 3/5. Ini sama dengan 3/1/2. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, karena ini 3/1/2 itu sama dengan 3 kali ini 1/2, jadi kan sama dengan 3 bahagi 1/2, karena itu per sama dengan bahagi, itu sama dengan 3 kali ini ditukar, jadi 2/1, jadi sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 3/5 kali 3/5 kali 3 kali 2, atau itu sama dengan 6 tadi. Jadi 6 dikali 3 dikali 3 itu 54, per 5 kali 5 itu sama dengan 25. Jadi sama dengan 54/25. Ya, selanjutnya kita punya limit x mendekati 0 kotan x per kotan 2x. Nah, kita ingat bahwa kotangan itu sama dengan 1/tan. Jadi kita pisahkan saja dulu supaya tidak bingung. Ini kotan x kali 1/kotan 2x. Dan kita ganti, karena tadi kotan x sama dengan 1/tan x, sehingga ini kita ganti dengan 1/tan x, dan ini menjadi tan 2x, karena ini 1/kotan. Jadi kita bisa gantikan ini jadi limit x mendekati 0 tan 2x per tan x. Itu dengan mudah kita bisa jawab, ini m-nya sama dengan 2, n-nya sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 2. Karena 2/1. 2. Oke. Contoh terakhir. Nah, ini bagaimana saudara-saudara? Ini x mendekati 1. Diperhatikan. Nah,
kita lihat, oh ini sin X kurang 1. Jadi kita harus berusaha mendapat bentuk X kurang 1 ya, di bagian bawah. Oke, kita lihat di sini ini bisa difaktorkan. Jadi kita faktorkan PQ. Kita lihat ini B-nya ini 2. C negatif 3. Jadi berapa tambah berapa sama dengan 2. Tetapi dikali sama dengan negatif 3. Jadi negatif 3 itu adalah 3 dan 1. Dia jadi negatif di sini. Jadi 3 tambah negatif 1 itu 3 tambah negatif 1 itu sama dengan 3 kurang 1, 2. Dan 3 kali negatif 1 itu adalah negatif 3. Jadi ini benar. Jadi ini sama dengan jadi X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 itu sama dengan X yang ini P ditambah 3 kali X kurang 1. Oke, kita dapat bentuk ini untuk dipasangkan dengan yang di atas. Ya, sehingga kita peroleh seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan sama saja kalau diputar, di swap. Jadi ini akan jadi sama dengan limit X mendekati 1 dari 2X tambah 1 per X tambah 3 kali sin X kurang 1 per X kurang 1. Ini menurut teorema utama limit, karena ini kali, ini sama dengan limit X mendekati 1, 2X tambah 1 per X tambah 3 kali limit X mendekati 1 sin X kurang 1 per X kurang 1. Nah, kita perhatikan ini. Saat X mendekati 1, berarti kita namakan ini X kurang 1 ini kita namakan dengan Y. Y sama dengan X kurang 1. Saat X mendekati 1, berarti Y itu mendekati Y mendekati 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti Y mendekati 0. Nah, kita ganti jadi karena ini juga X mendekati 1 berarti Y mendekati 0. Berarti kita bisa tuliskan ini sama dengan yang bagian ini. Yang bagian ini limit limit Y mendekati 0 sama sin Y per Y. Karena ini X kurang 1 itu sama dengan Y. Sama dengan Y, ini sama dengan Y. Jadi kita tukar, kita ganti. Kan ini X mendekati 1 juga berarti X kurang 1 sama dengan 0. Ini bisa ganti. Jadi ini kita bisa ganti di sini. Dan kita tahu bahwa ini sama dengan teorema yang kita sudah ketahui. Ini sama dengan 1. Karena ini Y, ini sin Y per Y. Ini sama dengan 1. Ini karena sama saja dengan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Ini hanya beda nama variabel. Beda variabel. Oke, jadi kita tahu bahwa ini sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan. Jadi ini sama dengan 1. Yang ini sama dengan 1. Kita tinggal punya ini. Hitung limitnya.
Karena ini tidak akan jadi masalah, X sama dengan 1, 1 tambah 3 tidak sama dengan 0. Jadi kita langsung saja substitusikan. Masukkan X itu sama dengan 1, sehingga ini sama dengan 2 dikali 1 tambah 1 per 1 tambah 3. Sama dengan 3/4. Ya, hasilnya adalah 3/4. Ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan. Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang.